Perkenalkan, saya Nur Azahra dengan NIM 114230064 dari blok 15 ingin menjelaskan terkait cara penggunaan QGIS pada acara ke-7. Jadi di sini sebelumnya kita buka dulu aplikasinya, lalu kita klik project, lalu kita klik new. Setelah itu kita bisa klik plugins, lalu kita bisa klik manage all install, lalu kita bisa pastikan bahwa yang ada di sini 17 ini sudah terchecklist semua, lalu kita bisa close. Selanjutnya kita bisa masuk ke raster, kita bisa masuk ke georeference. Lalu di sini kita masuk ke file, lalu open raster, kita pilih kita pilih data yang akan kita masukkan. Lalu jika sudah kita bisa add point. Di sini kita beri titik pada atas kanan kiri. Jika sudah, kita bisa klik transformation setting. Lalu kita bisa masukkan transformasi target SRS-nya kita ubah sesuai 49S. Jika sudah, outputnya kita bisa masukkan ke dengan nama acara 7.1. Kita save, kita oke. Jika sudah, kita bisa klik start georeferencing. Kita bisa klik oke. Jika sudah, kita bisa mensilang di sini, lalu kita klik discard. Jika sudah, kita bisa masuk ke layer. Kita pilih create layer, lalu kita pilih new set file layer. Kita beri nama batas administrasi. Dengan geometri tipenya poligon, lalu kita pastikan ininya 49S. Lalu beri nama keterangan, lalu klik add to web list, lalu kita klik OK. Kita lanjutkan beberapa langkah yang sama dengan nama sungai, jalan, dan titik. Jika sudah, kita klik pada batas administrasi, kita klik edit, lalu kita bisa masukkan add polygon, lalu kita bisa pilih 3 wilayah dengan yang memiliki jalan dan sungai.
Jika sudah, kita bisa klik pada batas administrasi, kita klik masuk ke properties, lalu kita bisa masuk ke simbologi, lalu kita masuk ke simple fill, lalu kita fill style-nya, kita ubah jadi no brush, lalu stroke color-nya kita ubah jadi warna yang terang. Jika sudah, kita masuk ke edit lagi di sini. Sebelumnya kita klik save, oke. Lalu kita bisa klik edit lagi. Jika sudah, kita klik tukar editing, lalu kita bisa klik edit, lalu kita pilih still creators. Jika sudah, kita bisa membelah daerah dengan arah luar keluar. Jika sudah, kita bisa klik save, lalu kita klik yang edit. Lalu kita bisa klik jalan, lalu kita masuk ke edit, lalu kita bisa masukkan outline, lalu kita bisa masukkan sesuai jalan yang ada. Jika sudah, kita bisa klik save, lalu kita klik edit lagi. Bisa dilanjutkan sungai dan titik. Jika sudah, kita bisa klik batas administrasi, lalu kita klik kanan, open atribut tabel, lalu kita bisa masuk ke Google Editing di sini, lalu kita bisa berikan keterangannya pemukiman, sawah, dan lalu kita bisa klik save, lalu kita klik Google Editing lagi, lalu kita klik save. Selanjutnya, kita bisa klik kanan, kita bisa cancel, lalu kita bisa klik kanan, kita masuk ke properties, lalu kita masuk ke simbologi, lalu kita pilih kategoris, lalu kita masukkan kolomnya sesuai keterangan, lalu kita bisa masuk ke classify, lalu di sini kita masukkan ke salah satu simbol, lalu kita bisa masuk ke sini, Style Manager, lalu kita bisa masuk import atau export, lalu kita masuk ke import atau lalu kita di sini bisa masukkan kita bisa masukkan LPI, tapi karena sini sudah dimasukkan, kita bisa langsung lanjutkan. Jika kita ingin memasukkan LPI, kita bisa klik export item, lalu kita pilih file LPI-nya, lalu kita nanti klik OK. Di sini langsung saja. Yang pertama ada pemukiman, kita langsung ubah pemukiman itu sosial.
Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Jika sudah, kita bisa klik kanan, kita masuk properties, kita masuk ke labels, kita masuk ke single labels, lalu kita bisa masuk label width-nya, di sini kita masukkan keterangan, lalu kita masuk ke teks, kita ubah menjadi Times New Roman, lalu kita masuk ke buffer, di sini kita checklist drive text buffer, lalu kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Jika sudah, kita bisa masuk ke klik jalan, kita masuk ke properties, kita masuk ke simbologi, lalu kita pilih kategoris, lalu kita bisa masuk kolom teksnya, kita pilih keterangan, lalu kita masuk ke CV, di sini kita bisa pilih jalan itu ganti menjadi jalan korektor. Lalu kita klik OK. Lalu kita bisa masuk ke sini. Lalu pada bagian simple lainnya, kita masuk ke sini, kita masuk ke choose color, lalu kita masuk ke R, lalu ubah menjadi 255102. Lalu kita klik OK, klik apply, lalu OK, apply, lalu OK. Selanjutnya, kita bisa klik sungai, lalu kita bisa pilih properties, lalu kita masuk ke ubah menjadi sungai, lalu kita klik OK. Untuk warnanya kita bisa ubah sesuai yang ada di buku. 0, oke, ini oke, lalu kita klik apply, kita klik oke. Selanjutnya kita ke titik, tapi untuk sungai kita bisa tebalkan warnanya. Kita bisa lanjut ke titik, kita masuk ke properties, kita masuk ke simbologi, masuk ke kategoris, lalu kita bisa pilih kolomnya keterangan, kita klik classify, lalu kita ubah sesuai dengan yang ada. Untuk titik, kita bisa masuk ke properties, lalu kita bisa masuk ke labels, masuk kita single labels, lalu kita masukkan keterangan, lalu ubah teksnya menjadi Times New Roman. Jika sudah, kita bisa masuk ke layer, lalu kita pilih add layer, lalu kita masukkan add vector layer. Sini kita bisa klik, lalu pilih pada acara 5. Kita pilih kontur. Jika sudah, kita bisa masuk ke vektor, lalu kita pilih geoprocessing tools, lalu kita pilih clip. Untuk inputnya kita masukkan kontur, untuk output overlay-nya kita batas administrasi, untuk outputnya di sini kita pilih save to file, kita beri nama clip kontur 1. Lalu kita save, lalu kita klik run. Jika sudah, kita bisa unchecklist yang kontur, menyisakan yang clip, lalu kita bisa masuk ke clip, masuk ke open attribute tabel, lalu kita bisa masuk ke toggle editing, lalu new file, kita masuk ke new file, lalu kita beri nama Ika, dengan tipenya word number integer, lalu kita OK, lalu kita klik select creator using, lalu kita masuk ke flat creatornya, kita masukkan elevation, lalu kita masuk ke operatornya persen, lalu kita ketik Ika dikali 4, 300, lalu kita klik select creator. Jika sudah, kita bisa masukkan
Untuk ininya, filenya kita ganti IK, lalu kita masukkan 1. Lalu kita bisa update selected. Selanjutnya, kita bisa masuk ke import selection yang ada di sini. Lalu kita bisa ketik 0. Lalu kita bisa update selected. Lalu kita bisa save edit. Lalu kita klik to editing lagi. Jika sudah, kita bisa keluar. Jika sudah, untuk pewarnaannya kita bisa ubah menjadi warna oranye. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita bisa masuk ke klik contour, kita bisa masuk ke properties, kita masuk ke simbologi, lalu kategorisnya kita ubah menjadi kategoris, lalu kolomnya kita ubah menjadi IK. Selanjutnya, kita masuk ke CV. Untuk 0, kita buat warna symbol line, warnanya kita ubah menjadi oranye dengan ketebalan yang lebih tebal. Klik OK. Selanjutnya, untuk 1, kita ubah warnanya juga, warna oranye dengan ketebalan yang lebih tipis. Lalu kita bisa klik kanan, kita klik properties, lalu kita bisa masuk red box, lalu sini kita bisa ganti menjadi rows, lalu kita masukkan bus dengan deskripsinya kita beri IK, lalu kita klik di sini, masukkan set values-nya IK, lalu operatornya kita masukkan sama dengan, lalu kita klik 0, lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya, label week-nya kita bisa ganti name, lalu teksnya kita ubah menjadi Times New Roman dengan ketebalan 12. Untuk buffernya kita bisa checklist, lalu untuk placementnya kita bisa masuk convert, lalu underline, untuk above line-nya kita unchecklist, lalu kita klik OK, apply, lalu OK. Selanjutnya kita bisa melakukan layouting. Yang langkah pertama kita bisa tekan project, lalu kita pilih layout manager, lalu kita bisa klik create, lalu kita beri title layout acara 7. Kita bisa klik OK. Selanjutnya kita bisa klik kanan pada kertas, lalu kita pilih page properties, lalu kita bisa pilih ukuran kertas menjadi A3. Selanjutnya bagian guide, setelah kita masukkan layer horizontal sebanyak 4. Yang pertama kita isi 10, selanjutnya 20, selanjutnya 280, dan yang terakhir 290. Yang vertikal kita masukkan 6. Yang pertama 20, selanjutnya 30, selanjutnya 290, selanjutnya 300, selanjutnya 310, dan 410. Jika sudah, kita bisa klik add set di sini. Add set, kita pilih add rectangle, lalu kita masukkan kotak sesuai garis bantu yang telah kita buat. Lalu kita bisa klik kanan pada rectangle, lalu kita pilih item properties, bagian style kita klik, lalu kita pilih symbol file, untuk bagian ketebalan kita bisa naikkan. Lalu kita bisa masuk di sini, kita klik add a new map, lalu kita masukkan ke kotak yang telah ada garis bantunya. Lalu kita bisa masuk ke main properties di sini. Main properties, untuk skalanya kita bisa ukur menjadi 80.000. Kita sesuaikan skalanya. Lalu untuk PM-nya kita bisa ubah menjadi 49. Lalu kita bisa ubah lokasi peta dengan klik
move item content. Lalu kita bisa masuk ke Maps, kita klik item properties, lalu kita bisa masuk ke di sini kita ubah skalanya menjadi 80.000, lalu kita masukkan koordinat menjadi 49, lalu setelahnya kita bisa masuk ke grid, lalu kita bisa klik, lalu kita klik modify, untuk bagian solid kita ubah menjadi cross, untuk QRS-nya kita bisa ubah menjadi 49, lalu kita klik OK, untuk bagian intervalnya kita bisa ubah sesuai peta kita. Sudah, kita bisa ubah line style-nya menjadi warna merah. Selanjutnya, kita bisa masuk ke draw koordinat. Di sini kita bisa checklist dulu. Lalu, untuk bagian desimal, kita ubah menjadi desimal with suffix. Lalu, bagian horizontal, bagian left, kita ubah menjadi vertical ascending. Untuk bagian right, kita bisa ubah vertical ascending juga. Selanjutnya, kita bisa ubah font menjadi PNR. Lalu, untuk bagian koordinat position, kita ubah menjadi 0. Selanjutnya, sudah, kita bisa checklist bagian frame. Kita bagian thickness-nya kita ubah menjadi 0,5. Sudah. Maka, langkah selanjutnya, kita bisa, pada bagian grades, kita bisa tambahkan garis bantu di vertikal. Vertikal, kita tambahkan 360. Lalu, kita bisa menambahkan egg picture di sini. Kita letakkan di sini. Lalu, untuk pada bagian picture di sini, kita klik kanan, item properties. Untuk bagian image source, kita klik titik 3. Lalu, kita ubah, kita masukkan logo UPN. Kita bisa lakukan perbesaran dan perkecilan, lalu kita bisa taruh sesuai garis bantu. Lalu setelahnya kita bisa tambahkan add tag di sini, kita masukkan di sini, lalu kita bisa beri jurusan identitas dari institusi. Kita bisa ubah font menjadi TNR dengan ukuran 12. Lalu untuk bagian horizontal alignment-nya kita bisa ubah center, lalu di sini middle. Sudah, kita bisa letakkan sesuai garis bantunya. Lalu kita bisa buat garis lagi pada bagian horizontal. Kita tambahkan, lalu kita letakkan sesuai sini, lalu kita bisa tambahkan add not item, lalu kita tambahkan add polyline. Kita bisa tambahkan dari garis ujung ke garis ujung. Lalu kita bisa tambahkan jenis peta. Kita copy dari sebelumnya, lalu kita paste, kita letakkan. Kita masukkan tulisan peta penggunaan lahan daerah penelitian. Untuk pada bagian nama daerah kabupatennya, kita bisa beri tulisan yang tipis pada bagian tulisannya. Lalu kita bisa copy si garisnya untuk dilanjutkan.
Lalu setelah itu kita bisa tambahkan skala, kita klik ini, add a north arrow, kita taruh di sini. Lalu kita bisa masukkan huruf U. Lalu kita bisa tambahkan sebagai skala batang dengan klik add a new scale bar to layout. Lalu kita klik di sini. Lalu pada bagian scale bar kita klik kanan item properties. Pada bagian scale bar-nya kita ubah labelnya menjadi K besar. Lalu untuk bagian segmen kita bisa ubah menjadi right 6. Lalu untuk bagian ininya kita bisa ubah menjadi menyesuaikan skala. Lalu kita bisa tambahkan tulisan skala sebelum kita meletakkan skala batang. Lalu kita bisa letakkan skala batang di sini. Selanjutnya kita bisa mengcopy lagi garisnya. Lalu kita bisa tambahkan keterangan dengan klik add a new legend. Kita masukkan di sini. Lalu pada bagian title kita beri keterangan. Kita bisa bagian clip kita bisa hapus. Kita sisakan titik sungai jalan dan batas administrasi. Untuk nama jalan kita bisa hidden, begitupun yang lainnya. Selanjutnya, kita ubah bagian jalan untuk dia bisa naik di atas sungai sesuai update. Lalu, kita masuk ke kolom di sini. Bagian kolom kolomnya kita buat menjadi 2. Lalu, kita ubah bagian spacing-nya di sini mengikuti kolom space-nya. Kita letakkan dulu di sini. Lalu kita naikkan. Jika sudah, sebelumnya kita ubah TNR dulu, kalau ada fontnya. Oke, lanjut. Kita bisa tambahkan add set di sini untuk menambahkan kontur. Kita klik dulu add node item, kita pilih polygon, lalu kita buat lingkaran. Lalu kita bisa pilih copy, lalu faster. Untuk bagian yang ini, kita bisa ubah menjadi warna oranye. Simple fill lalu ubah menjadi warna oranye dengan ketebalan yang tipis. Untuk yang bagian ini, kita juga ubah menjadi simple fill dengan warna oranye, dengan ketebalan yang lebih tebal. Selanjutnya, bagian ini kita kecilkan, lalu kita masukkan ke dalamnya. Lalu, kita bisa menggesernya
Lalu kita bisa masukkan add shape lagi. Add shape di sini. Kita masukkan add rectangle. Kita masukkan. Lalu kita pilih item properties di sini. Lalu letakkan dia di paling atas. Lalu fill style-nya kita ubah menjadi simple fill. Lalu fill style-nya kita ubah menjadi no brush. Sebelumnya kita letakkan dulu dia di atas. Di atas ini. Simple fill style-nya kita ubah menjadi no brush, dengan stroke color-nya kita ubah menjadi transparan. Sudah. Lalu jika sudah, kita bisa tambahkan uh, tulisan kontur. Lalu jika sudah, kita bisa tambahkan garis bantu untuk menambahkan sumber peta dan koordinat sistem. Lalu selanjutnya kita bisa buat insert. Lalu kita bisa buat garis bantu untuk membuat peta insertnya.
Selanjutnya kita bisa masuk ke Open Data Source Manager. Di sini kita bisa tambahkan eh, Kabupaten Indonesia. Lalu kita klik Open, kita klik Add. Selanjutnya kita bisa unchecklist semuanya. Lalu kita bisa klik kanan pada kabupaten, lalu kita masuk properties, kita masuk ke simbologi. Untuk bagian singlenya kita ubah menjadi categorize, dengan kolomnya kita buat menjadi kabupaten. Lalu classify-nya kita klik, kita pilih salah satu, lalu kita Ctrl A. Lalu setelah itu kita klik kanan, lalu kita ubah change color, lalu kita buat warnanya seperti ini, lalu kita klik OK. Lalu kita eh, kita cari bagian Purbalingga. Lalu bagian ini kita klikkan bagian bagian warnanya, bagian Purbalingga kita ubah menjadi simple fill. Lalu kita ubah fill colornya menjadi warna terang, warna kuning. Lalu setelah itu bagian lalu kita pergi ke labels. Bagian labels kita ubah menjadi eh, single label. Lalu label width-nya kita ubah menjadi kabupaten. Lalu kita ubah menjadi eh, teksnya Time New Roman. Lalu bagian eh, kita klik apply, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita bisa masuk ke layer, lalu create layer, lalu new subfile layer, lalu beri nama eh, lalu bagian file name kita bisa masukkan, kita pilih tempat penyimpanan, kita beri nama Laut Jawa. Kita save, lalu kita ubah menjadi polygon, kita ubah zonanya menjadi 49S, lalu kita beri nama new field-nya keterangan. Lalu kita klik add to feed list, lalu kita klik OK. Lalu kita bisa bagian Laut Jawa, lalu kita pilih toggle editing, lalu kita bisa masukkan. Lalu bagian laut kita bisa klik, lalu properties, untuk bagian simbologinya kita bisa ubah menjadi warna biru. Lalu kita bisa klik kanan pada laut, pilih masuk ke properties, lalu kita bisa bagian simbologinya, kita bisa masuk ke kategoris, lalu bagian kolomnya kita bisa masuk ke keterangan. Lalu bagian classify kita bisa ubah warnanya menjadi biru, lalu kita klik OK, apply, lalu OK. Selanjutnya, bagian labelnya, bagian labels kita pilih single labels, lalu bagian label width-nya kita beri keterangan, lalu kita bagian teks kita masukkan Times New Roman dengan ukuran 12. Lalu untuk bagian buffernya kita bisa checklist, lalu kita klik apply, lalu OK. Selanjutnya kita bisa kembali ke layout. Selanjutnya kita bisa kembali ke layout. Nah, di dalam layout ini kita bisa membuat rectangle.
Lalu kita bisa klik kanan pada rectangle. Masuk ke item properties, lalu bagian stylenya kita pilih simple fit, lalu kita ubah menjadi ketebalan 0,5. Selanjutnya, kita bisa masukkan peta. Di sini kita bisa add a new maps, lalu kita bisa letakkan pada garis bantu, lalu kita bisa eh, perbesar peta kita. Jika sudah, kita bisa masuk ke grid. Kita klik plus, lalu kita modify. Di sini kita ubah menjadi cross. Di sini lalu kita ubah menjadi 49S. Lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya kita ubah menjadi 8.000. Kita sesuaikan dengan peta yang kita miliki. Setelah itu, kita bisa em, cross width-nya. Kita ini clean style-nya bisa ubah menjadi warna merah. Lalu bagian cross width-nya kita ubah menjadi 1. Lalu bagian draw koordinatnya kita bisa checklist. Lalu kita bagian desimal menjadi desimal with suffix. Lalu horizontalnya menjadi vertical ascending. Horizontalnya menjadi vertical ascending. Lalu kita koordinat persennya kita ubah jadi 0. Lalu untuk bagian fontnya kita ubah menjadi Times New Roman bold dengan ukuran 12. Lalu kita klik OK. Karena masih terlalu renggang, kita bisa ubah intervalnya. Terlalu rapat.
Lalu kita bisa masuk ke bagian frame, kita bisa ubah teksnya menjadi 0,5. Lalu kita bisa, jika sudah seperti ini, maka petanya sudah jadi. Jika sudah, maka petanya sudah jadi. Kita bisa melakukan penyimpanan. Kita bisa save di sini, save project, atau bagian layout. Kita bisa bagian save project. Sudah. Lalu atau kita bisa buat menjadi export a PDF, lalu kita simpan di tempat acara 7, lalu kita beri nama, lalu kita klik OK.